Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk hari yang baru, dan biarlah melalui firman-Mu pagi ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan diingatkan. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami juga bisa melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang ke-7. Demikian. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ia tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apa yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicindaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan berbuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, perbuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Patut disyukuri dan diapresiasi bagi umat atau jemaat yang
bersedia menerima pelayanan yang Tuhan percayakan dan dikerjakan dengan baik dan setia. Apapun bentuk pelayanan yang dikerjakan dan dipercayakan oleh Tuhan. Dalam Alkitab banyak sekali dikisahkan bagaimana Tuhan memakai orang-orang atau umat Tuhan baik secara pribadi maupun komunal untuk menyatakan karya atau pekerjaan Tuhan. Meskipun mereka bukan dari kalangan nabi atau imam. Hal itulah yang dialami oleh Amos. Dia sadar dirinya bukan dari kalangan nabi, namun dipilih Tuhan untuk melayani, yaitu menyampaikan firman Tuhan, nubuatan Tuhan kepada umatnya. Dan firman atau nubuat yang dari Tuhan berisi teguran keras bagi umat Tuhan. Karena itu Amos menghadapi penolakan dari Amasya yang menjadi tokoh imam pada waktu itu. Bahkan Amos diusir dari daerahnya atau negaranya. Di tengah tantangan yang berat itu, Amos tetap berteguh hati pada imannya untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan, menyampaikan apa yang harus disampaikan dari Tuhan kepada umatnya. Karena ia percaya penuh dan dia sudah mempertetapkan hati untuk memilih menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Amos kita belajar betapa pentingnya mempertetapkan hati dan pantang menyerah dalam melayani Tuhan. Meskipun kadang tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Bahkan tantangan itu justru kadang berasal dari komunitas sendiri di mana kita melayani. Namun belajar dari teladan Amos, mari ketika kita menerima tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati dan pantang menyerah. Terus melakukan yang terbaik dan terus menjaga hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami boleh diajar untuk bertumbuh, tidak hanya melalui belajar firman, tetapi juga melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur jika diberi kesempatan untuk melayani-Mu melalui berbagai hal yang boleh kami kerjakan. Karena itu, biarlah melalui teladan Amos, kami percaya jikalau Tuhan yang mempercayakan pelayanan untuk kami kerjakan, Tuhan yang akan menolong kami di tengah segala tantangan-tantangan yang ada. Sehingga kami tetap terus mempertetapkan hati, mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan dan pantang menyerah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.